sementara tryout atau yang berhasil tryout tadi, boleh kalian sambil tryout atau kalian hentikan dulu, nanti sebentar insya Allah kalian tetap bisa masuk lagi. Biar kita masuk ke materi dulu ya. Nanti sebentar lah kalau sudah selesai kita bisa tryout kembali. Tidak perlu khawatir, nanti kita bisa buat grup baru yang nanti undang saya ke dalam, nanti saya arahkan kalian untuk tryout. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, pertemuan kita hari ini begitu penting dan istimewa. Saya ingin membahasakan bahwa ini sangat penting untuk ujian kalian nanti. Jadi yang akan kita pahami dulu apa ini terkait dengan bagaimana kita menganalisis soal dengan dasar-dasar dari soal itu biar kita paham kalau ada soal-soal yang kompleks yang sifatnya agak sulit itu akan sangat mudah kita taklukkan atau kita analisis. Yang pertama adalah ada yang harus kalian ketahui terkait dengan dasar-dasar dari soal atau anatomi soal ujian kompetensi. Kemudian ada juga soal yang sifatnya itu soal yang mudah dikerjakan. Makanya saya sebutnya adalah soal bonus ya, soal bonus. Kenapa saya katakan soal bonus? Karena soal ini sejujurnya soal yang bisa dikerjakan dalam hitungan 5 sampai 10 detik. Saya ulangi 5 sampai 10 detik kalian bisa tahu dan bisa jawab dengan mudah. Ingat, keberhasilan kalian, tingkat keberhasilan kalian nanti menjawab soal dengan mudah tergantung dari cara kalian memahami dan memperhatikan materi yang saya bawakan hari ini. Itu ya, makanya dasarnya dulu yang harus kita perkuat hari ini, biar kalian nanti lulus dan bisa diwisuda bersama-sama. Yang berikutnya ada beberapa hal. Kalau terkait dengan UKOM, saya pikir ini perintah undang-undang. Kita diwajibkan untuk melakukan ujian kompetensi. Banyak sekali simpang siur tentang hoax tentang UKOM bahwa ya biar kita tidak UKOM kita tetap lulus. Itu juga tidak benar. Itu juga salah. Karena untuk kita bisa dapatkan STR maka harus melalui ujian kompetensi. Itu bukan saya yang bilang, itu undang-undang yang bilang. Mempersyaratkan itu adalah undang-undang. Ada kemarin gugatannya itu yang dimenangkan di gugatan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait UKOM, tetapi sampai saat ini belum diimplementasikan karena gugatan itu perlu direview lagi, diimplementasikan, ada beberapa macam tahapan kalau di ilmu hukum yang sekedar saya tahu. Jadi sampai saat ini akhirnya berlaku terus ini UKOM. Jadi Bapak Ibu sekalian wajib untuk bisa lulus biar kalian bisa diwisuda. Karena itu adalah perintah undang-undang. Kalau ada kemudian dari Stikes Gunung Sahari mau wisuda pesertanya dan dia dinyatakan belum kompeten, maka itu melanggar undang-undang. Makanya coba cari, ada nggak yang kampus yang berani mewisuda mahasiswanya sementara dia belum lulus ujian kompetensi atau belum kompeten? Pasti tidak ada, karena tidak ada orang yang ingin melanggar undang-undang. Bisa berbagai macam persoalan kalau kita melanggar undang-undang. Karena ranahnya bisa pidana, bisa perdata kalau dalam hukum. Nah, pertama yang harus kalian pahami adik-adik sekalian, bahwa ujian kompetensi. Kenapa ini bisa terjadi? Beberapa faktor. Ini dasar sekali. Hal penting kalian boleh catat, hal-hal yang penting dan kalian anggap sebagai pemahaman yang bermanfaat, bisa kalian save di otak kalian. Nah, yang pertama cara belajarnya. Kenapa? Cara belajarnya itu maunya instan. Kayak tadi kan panikan, tidak, aduh gagal Pak, gagal. Jadi hal yang sebenarnya bisa kita siasati, bisa kita tenangkan diri kita. Akhirnya kita tidak tenang. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi was-was, khawatir, gelisah. Pada akhirnya ini yang membuat kita menjadi tidak maksimal menjawab soal ujian kompetensi. Jadi bagaimana cara belajar yang benar? Cara belajar yang benar adalah tentu saja kalian harus membaca kasus, membaca soal yang benar, berlatih. Nah, itu harus dilakukan. Senang tidak senang, suka tidak suka. Aduh Pak, saya tidak suka sekali itu. Kamu tidak boleh katakan itu sekarang. Karena ini adalah kebutuhan. Ini bukan lagi terkait dengan senang, suka apa tidak suka, tetapi ini adalah terkait dengan kewajiban. Ini wajib kalian lakukan. Jadi kalau perkara wajib, berarti itu kalau dalam hal wajib berarti harus dilakukan. Senang tidak senang, suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, pokoknya harus dilakukan.
Jadi gimana cara belajarnya? Tentu saja cara belajar yang baik dan benar itu adalah kita memahami tips dan trik dalam menjawab soal. Apa data-data fokus atau data penting yang ada dalam kasus, setiap kasus yang ada. Nanti sebentar kita akan tahu bagaimana caranya menganalisis data fokus itu dengan mudah dalam hitungan detik. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting yang harus kalian ketahui juga adalah pemahaman dan pengetahuan kita. Ada 9 departemen yang akan kalian hadapi dalam ujian kompetensi. Misalnya Niar bilang bahwa saya atau siapa nih, Putra ya, Putra dia tidak suka dengan soal gerontik. Maka kalian harus memahami, kalau tidak suka soal gerontik, maka saya minimal akan tinggi di soal KMB, di soal keperawatan anak. Itu adalah logika berpikir. Jangan semua itu kalian tidak suka. Tidak boleh, karena ini tentang strategi yang kita bicara. Saya tidak suka soal gerontik, berarti saya akan suka soal maternitas. Saya akan suka soal anak. Karena itu yang menjadi strategi kita. Nah, hari ini, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kalau kalian tidak suka pada satu departemen, misalnya departemen apa? Pak, saya tidak suka sekali dengan soal maternitas, Pak, karena saya laki-laki. Saya tidak suka dengan soal itu. Kalau begitu, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah sampai membuat Anda menderita lahir batin. Kenapa? Karena Anda bisa maksimalkan di soal atau departemen yang lain. Tapi Pak, saya suka KMB. Oke, kalau begitu Anda maksimalkan di departemen keperawatan medikal bedah. Saya suka komunitas. Oke, Anda maksimalkan di situ. Karena sampai saat ini di UKOM itu belum ada aturan atau legitimate yang mengatakan bahwa wajib kalian benar di gerontik sekian, wajib kalian benar di KMB, wajib kalian benar di anak, wajib. Kalau kalian tidak benar, kalian tidak lulus. Itu belum ada. Maka strategi kita adalah, perhatikan baik-baik, setiap soal yang ada, kalau kita benar 1 poin, soal apapun, mudah atau tidak mudah saya bisa kerjakan dan benar, itu yang dicari. Maka jangan membuat perasaan kalian itu menjadi terganggu. Akhirnya, gara-gara kalian berpikir keras, aduh, rumus apa tadi itu yang dikatakan Pak Adi, rumus luka bakar apa, bagaimana lagi itu di. Nah, jangan membuat kalian galau gara-gara soal hitungan cairan pada pasien dengan durasi. Cara berpikir kalian itu akan mengingat terus yang susah. Padahal masih banyak soal yang lain yang lebih mudah kalian kerjakan. Nah, itu dulu yang harus kalian pahami sekarang, ya. Cara berpikir itu, mindset berpikir kita, bahwa soal UKOM itu mudah kita kerjakan dengan strategi yang baik. Kita akan berperang loh selama 3 jam. Lebay sekali Pak, kita bilang berperang. Betul. Selama 3 jam, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, harus menjadi orang yang kompeten, lulus. Bagaimanapun caranya. Itu strategi kita saat kita duduk, maka tidak boleh kita hanya menghayal-menghayal di dalam. Kita harus berpikir bahwa 3 jam ini menentukan hidup dan mati saya. Aduh, terlalu lebay lagi lah Pak. Tidak. Karena kalau Anda wisuda, Anda akan senang, Anda akan bahagia. Orang tua Anda akan sangat terhibur dan berbahagia. Tapi, sebaliknya, kalau kalian tidak diwisuda, akan bertanya, kenapa kamu belum diwisuda sampai sekarang? Ya, karena saya nggak lulus. Nggak mungkin kan kalian jawab seperti itu. Tapi pada akhirnya akan ditahu bahwa gara-gara tidak lulus UKOM itu, akhirnya dia tidak diwisuda. Nah, pikiran kita inilah yang menghantui kita, bahwa saya wajib untuk kompeten. Makanya saya bilang, itu adalah pertarungan hidup dan mati kita. Walaupun saya anggap agak lebay, tapi itu penting, biar kalian paham. Nah, sekarang, biasanya apa juga yang harus kalian pahami? Mahasiswa tipikalnya tidak mau rugi. Sedikit keluar uangnya 1.000, 2.000. Uang apa itu? Mau lagi apa itu? Dan seterusnya. Macam-macam, karena kita pernah melalui namanya mahasiswa. Tetapi, coba, mindset ini yang harus diubah, cara berpikirnya. Mahasiswa itu begini, adik, kamu ini, ada referensi yang bisa kamu baca. Apa itu, Pak? Ada buku yang seperti ini. Aduh, buku lagi, pasti uang lagi, dan seterusnya. Itu uangnya mungkin 100.000 ya. Tetapi kalian ingat, manfaatnya itu bisa kalian lakukan bahkan seumur hidup kalau kalian lulus ujian kompetensi.
Misalnya ini ya. Terus apa lagi yang dia bilang? Aduh, 100.000 tidak ada uangku, Pak. Tapi coba cara berpikirnya lain. Saya sekarang habis paket kuotaku jam 2 malam. Mahasiswa ini. Tapi karena si doinya terus WA, akhirnya terputus WA-nya, biar jam berapa, biar tidak ada uangnya, dia akan mengutang sama temannya. Hanya gara-gara mau beli paket kuota. Kenapa? Cara berpikirnya yang berbeda. Padahal itu paketnya bisa habis seminggu. 2 minggu sudah habis. Ganti lagi, beli lagi paket yang baru. Itu cara berpikirnya mahasiswa. Dia tidak mau rugi, pelit. Ya, padahal itu untuk kebutuhan dan untuk kebaikannya sepanjang hidupnya. Kalau dia sudah lulus ujian kompetensi. Ini yang saya katakan tadi. Nah, karakter ini harus diubah. Itu pokoknya kita berpikir ini bagaimana caranya biar saya lulus. Itu dulu yang kita harus pikirkan baik-baik, ya. Nah, selanjutnya persiapan. Gimana persiapannya? Nah, misalnya kita punya waktu ini 2 minggu, 3 minggu. Artinya dalam 2 minggu ini kita belajarnya, persiapannya bagaimana? 3 hari saya belajar KMB. 3 hari, betul-betul ke 3 hari itu kalian putar otak bagaimana caranya kalian belajar KMB. Dengan soal-soal yang ada. Jangan dulu soal gerontik, soal KMB saja dulu. Kenapa? Karena soal KMB itu adalah soal yang terbanyak dalam ujian kompetensi. Kalian boleh catat jumlah soalnya kurang lebih 54 sampai 60 soal KMB. Nah, soal apa lagi? Banyak karena ada 9 departemen. Jadi sekali lagi tolong ingat baik-baik, hari ini saya sampaikan untuk kebaikan kalian, bukan untuk saya, ya. Biar apa? Biar kalian bisa lulus UKOM, biar kalian bisa bahagia, hingga akhirnya tidak terikat lagi dengan hal-hal yang ada di kampus, sudah selesai, dan kalian bisa mendaftar pekerjaan yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Nah, ini beberapa soal yang masuk dalam ujian kompetensi, kalian bisa, saya kurang tahu di halaman berapa, tapi ini dari buku Panda, ini yang dikirimkan oleh peserta, saya tidak ingat di halaman berapa, tapi ini soal yang sama persis yang ada di layar komputer mereka. Ya, saat mereka ujian. Jadi saya capture saja chat-chat peserta seperti ini. Jadi dia bilang sangat terbantu. Maksud saya begini, inilah caranya biar kalian belajar. Dari mana? Dari buku. Buku manapun, yang penting itu kredibel dan bisa bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Ya, artinya soal-soal yang ada dalam buku itu minimal adalah soal yang bagus kualitasnya. Yang the best lah. Gimana itu yang bagus? Iya, berarti terreview. Karena soal-soal itu banyak sekali soal yang tidak terreview. Dari mana? Misalnya dari Google. Kalian googling saja sekarang soal ujian kompetensi. Saya jamin ada ratusan bahkan ribuan soal yang muncul di googling. Tetapi saya tidak bisa menjamin soal itu bagus kualitasnya apa tidak. Tapi saya bisa pastikan rata-rata tidak bagus. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang penulis soal akan mengupload soal di Google. Tidak mungkin. Karena soal-soal itu terjaga dengan baik peredarannya. Lantas dari mana soal-soal ini? Dari peserta yang sudah ujian seperti kalian. Nah, kita wawancara dan interview, ini masuk akal, ya. Bimbingan saya ada ratusan orang, bahkan ribuan. Nah, kalau untuk menghafal soal-soal seperti ini sangat mudah. Titik komanya dia hafal. Nah, inilah yang kita bukukan untuk kalian bisa pahami dan pelajari kembali. Makanya tidak rugilah kalau kalian misalnya ada buku Pandanya, buka terus, baca terus. Ada perawat itu di Malang, di Angkatan Darat, 18 tahun punya pengalaman di klinik, di rumah sakit. 3 kali dia gagal UKOM. Nah, setelah kemudian ikut bimbingan, membaca itu referensi, dia baru sadar bahwa selama ini pengetahuan dan pemahaman saya, sebenarnya saya tahu tapi tidak terupdate. Misalnya saya pasang infus, kadang kala saya ogah-ogahan, masang handscoon, kadang tidak. Nah, yang penting saya sudah tusuk venanya, selesai masuk infus. Padahal ternyata ada hal tertentu yang diperhatikan dalam UKOM. Dia sudah menyadari. Ini yang saya maksudkan, bahwa kalau kalian punya pemahaman yang baik, maka yakin dan percaya kalian bisa lulus ujian kompetensi. Jadi sekali lagi, selektif memilih dan memilah mana yang harus kalian baca dalam ujian kompetensi. Soal-soal yang tryout yang kemarin, yang baru-baru, ada yang bisa berhasil akses tadi, itu ada gabungan soal-soal yang masuk di ujian kompetensi per sesinya. Ada yang 2019, ada yang 2020, kalian bisa latihan di situ, ya. Nah, kalau kalian tidak mau ini, ya kalian bisa baca buku Panda misalnya, yang buku Panda 1, 2,
Terserah kalian, intinya kalian punya pemahaman untuk membaca. Selesai kegiatan kita, bukan berarti kita istirahat. Kita akan try out, kita akan latihan, kita akan belajar lagi membaca kisi-kisi soal yang akan saya berikan. Biar kalian tahu. Yang mana itu kisi-kisi soal, Pak? Nanti saya akan listkan 100 bahkan 120 soal daftar list yang wajib kalian kuasai. Kenapa saya bilang wajib? Karena soal itu tidak bakalan meleset. Pasti akan masuk di ujian kompetensi kalian. Dari mana saya tahu? Dari riset yang kami lakukan. Per sesi dalam setiap hukum. Soal ini tidak pernah meleset dan selalu ada. Misalnya soal apa? Terkait dengan soal bersihan jalan napas tidak efektif. Itu pasti ada. Kenapa? Karena berkaitan dengan pernapasan. Kasus yang terbanyak yang ada di rumah sakit, di ruang perawatan, adalah sistem pernapasan atau respirasi. Salah satu gangguannya atau masalah perawatannya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Makanya selalu ada. Itu pasti ada. Tapi kalau kalian tidak pahami bagaimana karakter soalnya, bagaimana data fokusnya, apa bedanya dengan pola napas tidak efektif? Padahal itu sangat mudah. Gimana caranya? Kalau bersihan jalan napas, namanya jawab bersihan. Berarti tidak bersih jalan napasnya. Ada apa? Ada penyumbatan. Ada obstruksi pada jalan napasnya. Si penulis soal, di dalam soal dia akan tuliskan, terdapat dahak kekuning-kuningan. Itu maksudnya ada penyumbatan pada jalan napasnya karena dahak atau sputum. Itu yang disebut dengan bersihan jalan napasnya yang tidak efektif. Nah, bukan menghafal soal, tapi kita pahami data fokus dari bersihan jalan napas tidak efektif. Bahwa adanya obstruksi atau penyumbatan pada jalan napasnya karena sekret, karena sputum, karena cairan, dan lain-lain. Intinya menghalangi jalan napasnya. Kalau itu muncul nanti di kasus di hukum, maka pilihlah bersihan jalan napas tidak efektif. Jangan pilih jawaban yang lain, Anda akan salah. Nah, bagaimana dengan pola napas tidak efektif? Itu lain lagi. Bagaimana dengan gangguan pertukaran gas? Lain lagi. Dan seterusnya. Itulah yang akan kita buatkan daftar list untuk kalian pelajari selama kurang lebih nanti sebelum menghadapi ujian kompetensi. Jangan keluar masuk dulu. Pokoknya fokus dan konsentrasi. Jangan sampai kalian keteteran, capek, tetapi tidak membuahkan atau tidak cerdas. Yang mana itu yang capek, yang cerdas? Dia juga aktif melakukan kegiatan di klinik atau di komunitas. Tetapi bisa hanya dengan hayalan. Kalian harus belajar membaca soalnya dengan baik. Oke, next. Ini mas seputaran soal yang di screenshot sama peserta. Kalian bisa baca di buku pandanya. Saya tidak mengada-ngada. Ini real. Kalian bisa baca nanti di situ. Kalau kalian ulang-ulang selama 1 minggu baca saja itu, saya yakin dan percaya kalian bisa lulus. Yang penting paham itu. Kalian pahami apa yang ada di buku itu. Ini banyak sekali, saya tidak tahu ada berapa, tapi memang seperti itu. Karena peluangnya akan sangat besar. Percaya atau tidak, kalian pasti akan paham bahwa untuk bisa muncul kembali di soal yang sama. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, tagline dari Rookie itu adalah one shoot, one goal. Nah, ini saya mau jelaskan pada kalian. Setiap sekali kita lihat postingan itu warawiri di Facebook, di Instagram. One shoot, one goal itu dari Rookie, saya yang bikin. Sebenarnya maksudnya begini. Supaya kalian ingat bahwa one shoot itu sekali hukum saya, inilah hukum saya yang terakhir. Jadi jangan sampai nanti kalian duduk nanti mau hukum, kalian berpikir, saya kan baru 1 kali, senior saya sampai 5 kali, percaya atau tidak Anda akan sampai ke 5 kali. Karena di mindset dan cara berpikir kalian adalah mau mencoba, coba, dan coba. Akhirnya akan dicoba terus-menerus sampai Anda akhirnya frustasi keluar dari profesi perawat. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita duduk selama 3 jam ujian nanti, ingat baik-baik. Itulah kesempatan kita untuk bisa kompeten. Kalau kita bisa lulus dengan sekali ujian, kenapa kita harus berpikir 3 kali? Luluslah dengan sekali ujian. One shoot, one goal. Ingat itu baik-baik ya, filosofi dari tagline ini. Jadi tidak main-main. Nah, sekarang saya langsung masuk ke materi biar kalian paham. Jadi, sekarang nanti kita akan mencoba menjawab soal itu dengan menggunakan pola. Pola ini saya buat biar semua orang bisa paham dengan mudah. Namanya pola Siokal Rookie. Kita mulai dari apa? Dari pertanyaan lead in. Istilah penulis soal dia sebutnya lead in atau pertanyaan soal. Kemudian setelah itu kita lihat pertanyaan soal. Yang mana pertanyaan soal sebentar kita jelaskan ya.
Data fokusnya, yang mana data fokus? Itu data penting yang merupakan rahasia dari penulis soal. Kemudian kita mengeliminir jawaban-jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat, dan kemudian kita memilih apa best answer-nya, dan terakhir logika berpikir kita yang harus kita bangun. Apa rasionalnya saya memilih jawaban bersihan, jalan napas tidak efektif? Harus ada rasionalnya, ya. Kemudian kemampuan untuk menemukan data fokus dengan cepat. Kalau kalian sudah terbiasa, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, kalau kalian sudah terbiasa berlatih dengan soal, dengan karakter soal yang mudah, maka percaya atau tidak, kalian akan semakin terlatih menganalisis soal itu dengan mudah. Biasanya gimana caranya? Dibaca soalnya, dibaca apa data fokusnya, dan sebagainya. Itu akan semakin terbiasa. Yakin, akan semakin terbiasa. Ya. Kemudian kemampuan memotong waktu. Nah, kita potong waktu itu maksudnya begini. Kita men-save waktu, saving time namanya. Kita saving time. Jadi intinya, saya menjawab soal itu tidak lebih daripada 1 menit. Itu aturan. Sebenarnya bisa kalian jawab soal itu sampai 5 menit, sampai 10 menit, satu soal. Bisa. Serius ini saya bilang. Bahkan satu soal 1 jam, bisa kalian jawab seperti itu. Tidak ada aturan bahwa satu soal 1 menit itu paten. Tidak ada. Kalian bisa jawab satu soal 1 jam. Tapi saya pastikan dengan sangat pasti bahwa kalau kalian menjawab satu soal 1 jam, berarti kalau 3 jam hanya 3 soal, maka kalian tidak lulus dan tidak kompeten. Tidak perlu kalian menunggu 1 bulan. Sudah bisa dipastikan Anda tidak lulus. Ya, makanya dipatok, dibuatkanlah aturan bahwa satu soal itu 1 menit. Itu bukan aturan yang paten, tetapi maksudnya kalian menjawab satu soal itu tidak lebih dari 1 menit. Kalau saya bilang tidak lebih dari 1 menit, usahakan 40 detik, kalian sudah tahu jawabannya. Jangan 40 detik, 30 detik pun kalian sudah bisa tahu. Ini best answer. Nah, ini bergantung kepada cara kita berlatih nanti. Jadi tidak ada larangan bahwa kalian bisa mengerjakan soal sampai 1 jam. Boleh, silakan. Tapi saya sudah pastikan, Anda saat keluar nanti tidak perlu berharap, Tuhan luluskanlah saya. Jangan berharap, Anda pasti tidak akan lulus. Karena kalian mengerjakan soalnya 1 jam, 1 soal. Nah, makanya dibuatlah kita biar mudah menjawab satu soalnya 1 menit. Gimana caranya? Ada caranya sebentar nanti ya. Jadi kalau kita menjawab soalnya, satu soal itu hanya 15 detik, percaya atau tidak, kalian akan melakukan saving time. Mungkin 30 menit. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalian sudah selesai, sudah di nomor 180, tapi masih tersisa waktunya 30 menit, 40 menit. Ada nanti itu peserta yang seperti itu. Itu artinya dia mampu membuat atau menjawab soalnya dengan mudah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, oke ya. Kelihayan menemukan distraktor, pengecoh soal. Jadi istilah penulis soal itu distraktor. Tapi maksudnya itu pengecoh soal. Ada enggak itu, Pak? Ada. Saya jelaskan bahwa itu pasti ada. Di kasus-kasus KMB, kasus anak, itu ada pengecohnya. Jadi kalau di mindset kita ada pengecoh, jadi di pengecoh itu bukan hanya dalam kehidupan nyata ya, ada orang yang suka kasih PHP, janji-janji buta, akhirnya tidak ditinggalkanlah, tidak dinikahi, ditinggal begitu saja. Ternyata ada juga di soal. Maksudnya bagaimana, Pak? Ada juga data-data yang tidak penting, tapi kalian anggap penting dan kalian pilih. Terkecohlah kalian dengan PHP-nya. Akhirnya apa? Tidak sampai ke pelaminan. Kenapa? Karena yang kalian pilih ya orang-orang yang tidak sesuai. Itu ada di soal juga seperti itu. Ada pengecoh dan ada data fokusnya. Oke ya. Nah, kemampuan menemukan soal bonus. Bentar nanti soal bonus itu bagaimana, Pak? Itu soal bonus misalnya begini. Kalian mau jawab bersihan jalan napas. Kalau sudah ada di kasus tampak dahak kuning-kuningan jumlahnya banyak. Nggak usah lama-lama, ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Nggak perlu lagi kalian berdebatkan, tunggu dulu, ini pola napas ya, atau ventilasi, atau apa ini ya? Nggak usah misota, ya langsung saja jawab, itu bersihan jalan napas tidak efektif. Kenapa? Karena sudah jelas, itu keberadaan dahak sputumnya itu di daerah jalan napasnya. Itu yang menghalangi atau yang terjadi obstruksi jalan napasnya. Karena penyumbatannya. Obstruksi kan penyumbatan. Bisa karena dahak, sputum, lendir,
Orang beringus terus, itu apa namanya? Bersihan jalan napas tidak efektif. Itu ya, simpelnya seperti itu. Batu-batu, keluar terus dahaknya, rantasanya, nah itu bersihan jalan napas tidak efektif. Ya, dan seterusnya. Sesimpel itu caranya memahami ya. Ini ada satu soal, silakan kalian jawab 1 menit. Langsung ke layar obrolan ya. Kalian bisa langsung lihat. Lihat saja dulu. Ini hanya contoh, ini soal tahun 2018. Cukup lama. Seingat saya ini kayaknya pertengahan ya, periode Agustus kalau nggak salah. Tahun 2018, sekarang 2023 ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Silakan kalian baca sebagai contoh saja. Membangun dalam menjawab soal. Bangun cara kita, strategi kita menjawab soal yang mudah. Langsung ke kolom chat ya. Chatnya sudah, kalian langsung ke situ. Kalau kalian lihat soal seperti ini, menurut kalian ini bagaimana? Ya, bagaimana? Jangan dicoret layarnya dong. Aduh. Saya tidak menyuruh kalian mencoret layar. Itulah kalian ini ya. Lain yang disuruhkan, lain juga yang dilakukan. Oke, next. Risna, jangan kasihan itu dicoret-coret ya. Cukup kamu tidak membalas pesanku. Jangan lagi kamu coret-coret. Saya punya hati. Astagfirullah. Oke, next. Sudah ya. Sebelum kalian jawab, kita lihat dulu ya. Bahwa ada struktur soal yang harus kalian pahami. Saya akan menjelaskannya dengan mudah. Oke, terserah kalian yang mau gangguan pola tidur, rasa nyaman, perhatikan dulu ya. Oke, mau E, mau B, mau C, terserah kalian. Saya tidak peduli kalian sekarang ya. Intinya saya hanya peduli biar kalian lulus dan kompeten. Pertama adalah struktur soal, ada namanya kasus atau skenario. Biar lebay itu kasusnya di Indosiar. Sampai orang bilang, ku menangis. Itu kan ada skenarionya. Nggak mungkin dong langsung dia menangis begitu saja. Sama dengan hukum. Ada pasiennya tersengal-sengal, pasiennya meringis, kesakitan. Itu namanya skenario atau kasus. Ada film, dibuatkan skenarionya, itu seperti itu. Ya, ada skenario film. Ini kasus namanya. Penulis soal menyebutnya vignette. Perhatikan ini baik-baik, ini penting sekali. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah pertanyaan soal. Ini biar kalian tidak bolak-balik ini. Yang mana pertanyaan soal, yang mana kasus. Nah, sekarang kalian akan paham nanti. Dan bagian yang ketiga adalah option jawaban. Nah, sekarang kita mulai dari kasus. Kasus itu, Bapak Ibu sekalian, terdiri atas beberapa hal yang harus kalian pahami. Ini pertama, bahwa jumlah kata-katanya di dalam kasus itu, yang mana itu kata-kata, paham kata laki-laki berusia, itu kata. Kalau saya hitung itu jumlahnya lebih dari 50 kata. Nah, itu. Jadi kalau ada soal yang kalian jawab di Google, seperti novel panjangnya, tidak perlu kalian baca lagi. Itu pasti soal yang acak-acakan dan soal yang belum terreview. Buang jauh-jauh. Nah ini, kalau kayak begini kan kita bisa hitung. Laki-laki berusia 1, 2, 3, 4. Nah itu kalau kita hitung tidak lebih dari 50 kata. Selanjutnya, di dalam, ya ada pertanyaan, Alfian? Halo Alfian, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang mengganggu sedikit. Oh, kalau mengganggu cukup kita harus selesaikan dengan kepala tenang ya. Kalau kalian bertengkar atau apa, tolong jangan rumah tangganya diumbar di sini, karena ini ruang publik ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa identitas pas. Nah, itu diawali dengan identitas. Makanya ada seorang laki-laki berusia 41 tahun. Kalau diupdate penulisan soal yang sekarang itu ditulisnya begini. Laki-laki berusia, seorang laki-laki berusia 41 tahun, koma, nah seperti itu. Dirawat di mana? Dan seterusnya.
Jadi harus jelas secara identitas. Makanya tidak pernah ada sampai saat ini ada soal yang menjelaskan seorang waria, tidak pernah ada. Seorang banci pasti laki-laki atau perempuan, harus jelas secara identitas. Kemudian apalagi setting ruangan. Jadi setelah ada identitasnya berapa usianya, setting ruangan. Yang mana itu setting ruangannya? Di mana dia sekarang ditemukan? Di ruang perawatan bedahkah? Di anakkah? Di poli kah? Di masyarakat kah? Di komunitas seperti kalian? Di mana? Nah, itu harus jelas ruangan. Kemudian, setelah itu pasien itu akan penulis soal biasanya mencantumkan keluhan utama pasien. Misalnya, seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak dengan keluhan sesak napas. Nah, berarti secara tidak langsung pasien ini ada dan berbaring di rumah sakit karena dia sesak napas. Nggak mungkin mau pergi shopping itu di rumah sakit. Dia berbaring di rumah sakit karena dia sesak napas. Setelah itu, penulis soal setelah mencantumkan keluhan utamanya, barulah kemudian mencantumkan data-data yang mendukung keluhannya. Baik itu data subjektif, data objektif, sampai pada pemeriksaan laboratorium bisa dimunculkan dalam kasus. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah pertanyaan soal. Pertanyaan soal, dia biasanya termuat satu baris. Nah, kalau di CBT-nya tadi itu biasanya satu baris saja. Itu soalnya bagus dan terreview. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Itu satu baris itu, ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus? Itu juga satu baris. Tidak ada yang dibilang bahwa berdasarkan kasus ditemukan bahwa pasien ini mengeluh sesak napas. Maka kalau begitu apa masalah keperawatan? Nah, itu tidak tepat. Itu tidak terreview. Dia semuanya memuat pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaannya kan apakah, bagaimana. Kalau pernyataan, saya ke Bone. Itu pernyataan. Oke, kemudian biasanya di option jawabannya, kalau di option jawabannya itu berisi 5 option jawaban. A, B, C, D, E. Nggak pernah ada di soal hukum itu tidak ada jawabannya. Nah, seperti kalian selama ini dia menghilang begitu saja tanpa ada kabar, tidak ada jawabannya sama sekali. Itu bukan soal hukum, itu adalah permasalahan cinta kalian. Nah, gimana caranya? Harus ada A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang tidak bisa hanya A, B, C, harus semua 5 option jawaban. Nah, itulah hukum ya. Nah, sekarang kalau kalian menemukan soal yang hanya 4 option jawabannya, 3 option jawabannya, maka kalian skip saja. Itu soal yang pasti acak-acakan. Tidak bagus untuk dipelajari. Nah, A, B, C, D, dan E. Kemudian, semua jawabannya benar. Gimana cara dibuktikan, Pak? Tadi kalian jawab tadi, ada yang D, ada yang E, ada yang C, ada yang B, ada yang A. Variasi kan? Pasti menganggap bahwa, kenapa kamu jawab E ini, Yulinianus? Saya yakin dia punya alasan bahwa menurut saya, Pak, karena pasien tidak nyaman. Oke, tidak ada masalah. Karena itulah kenapa saya bilang bahwa hampir semua jawabannya benar. Kalau ada satu option jawaban yang tiba-tiba tidak ada kaitannya, saya misalnya mau mencantumkan ini, lakukan nebulizer. Sudah pasti kan bahwa yang saya tentukan di dalam option jawaban tadi salah. Kalau saya sebagai penulis soal, kebetulan saya penulis soal ya, makanya saya tahu, saya punya referensi, saya punya pemahaman, biar saya jelaskan kepada kalian, karena saya penulis soal dan sering masuk di soal hukum nasional, soal saya. Nah, saya tidak boros ini ya, tapi memang itu fakta. Nah, sekarang saya beritahu, gimana caranya? Ya, tidak mungkin saya akan memasukkan option jawaban yang tidak ada kaitannya dengan kasus. Melakukan nebulizer. Dari mana? Orang nggak pernah menjawab di situ apa tindakan. Dia di sini dia tanyakan apa masalah keperawatan. Nah, itu logika berpikirnya seperti tadi. Maka ditolaklah oleh Bank Soal Nasional soal saya. Begitu pentingnya referensi soal itu untuk kalian baca dan pelajari. Jadi kalau kita belajar dari soal yang acak-acakan, bisa dipastikan bahwa kalian itu mungkin tidak akan lulus. Jadi kalau kita belajar dari soal yang bagus kualitasnya, yang sudah diujikan oleh peserta yang sebelumnya, ya baca baik-baik. Karena kemungkinan dan peluangnya untuk dia lulus itu besar sekali. Atau muncul dan dihadapi di depan layar komputernya itu pasti akan besar peluang. Seperti itu logikanya, ya. Rahasianya ini saya beritahu kepada kalian semua. Nah, sekarang kita lihat secara estetika di option jawaban, itu kelihatan
bagus tersusun. Kalau option jawaban yang coba kalian perhatikan yang saya maksud estetika ya. Baca di situ, ansietas. Huruf S-nya itu agak pendek dibandingkan nyeri akut yang huruf T. Jadi kelihatan itu dari yang pendek ke yang paling panjang. Ini penulisan, sebenarnya saya ajar kalian menulis soal ini, tapi maksud saya mau transfer biar kalian paham ini. Ini soal yang bagus, ya biar kalian pelajari soal yang bagus, bukan soal yang tidak bagus. Kemudian sampai pada option jawaban yang agak panjang. Itu estetikanya baik. Kalau soal yang acak-acakan, misalnya begini. Di sini satu huruf. Option A hanya ada satu kata, ansietas. Tapi di option B, dari Makassar sini sampai di Bone, ketemu dengan Asmiar misalnya. Begitu jauhnya kan? Kalau option C hanya ada 2 kata. Di option C hanya ada 3 kata. Di option E, dari sini sampai di Papua sana. Begitu berarti tidak beraturannya option jawaban. Maka boleh saya pastikan soal itu adalah soal yang tidak bagus kualitasnya dan tidak perlu kalian pelajari. Itu adalah soal yang acak-acakan. Banyak sekali itu di Google seperti itu. Jadi yang bagaimana? Ini estetikanya baik. Atau bisa sebaliknya loh ini. Dari yang agak panjang, kemudian tersusun yang pendek di bagian akhir. Nah itu ya. Kelihatan bagus sekali itu kalau kayak begitu. Berarti kualitas soalnya baik. Nah sekarang kita masuk di jurus-jurusnya. Nah ini. Yang pertama, karena kalian tidak lama lagi akan ujian. Hal pertama yang harus kalian lakukan, ingat ini baik-baik. Berdoa itu penting. Berdoa itu bukan karena hanya ajaran agama, tetapi untuk membuat kita menjadi tenang. Banyak orang yang terkesan terburu-buru setelah di ruang karantina, kan ada ruangan karantina, ruangan ujian. Dari situ itu dadanya itu kalau bisa dilihat disorot secara kasat mata begini mam itu karena saya pikir dia tidak tenang, ya. Berarti harus apa? Berdoa dulu, minta ketenangan. Ya Allah ya Tuhan, tenangkanlah hati saya, pikiran saya. Mudah-mudahan saya bisa lulus, tenangkanlah saya. Nah, kalau orang yang tidak ada doanya, mungkin tidak ada agamanya. Saya pikir dia tidak bakalan tenang. Jadi kita berdoa, ada kasus begini ya. Saya ceritakan ini pengalaman peserta yang ujian. Jadi peserta ini adalah anak bimbingan saya di Rookie Express. Jadi hari-hari kita aktif berlatih. Dia juga kalau menjawab soal dengan mudah. Pokoknya di pandangan dan pikiran saya ini, peserta ini akan lulus dan kompeten. Serius ini. Jadi ternyata saat dia ujian, hari ini dia ujian, pagi itu, seingat saya itu pagi, dan siang itu saya, bukan siang, ya sekitar jam 2-an, karena kan dia keluar dari ruang karantina itu, jam 12 selesai kan 3 jam, dia masuk jam 9, 10, 11. Ya, pokoknya dia sesi pagi didapatnya, tapi pulangnya siang. Saat dia pulang, saat dia sudah selesai UKOM, dia WA ke saya. Ayo Jo, saya sudah ujian tadi, tapi saya kayaknya tidak lulus. Itu begitu pesannya itu. Saya bilang, di pikiran saya itu kan namanya kita mentornya, kita gurunya istilahnya memberikan bimbingan. Saya tidak kasih patah semangat, saya bilang saja, masih ada waktu untuk kamu berdoa ya. Jangan kita dengan pikiran. Kalau pikiran, insya Allah kita bisa lulus. Makanya jangan berpikiran negatif. Pokoknya dia tetap bilang seperti saya tetap tidak. Saya bilang sudah saya berikan motivasi, sudah 1 bulan kemudian keluar pengumuman. Apa yang terjadi? Mungkin kalian penasaran. Ini peserta, dia aktif di kelas, tetapi keluarlah pengumuman. Betul seperti yang dia duga. Dia tidak kompeten. Ada namanya itu. Saya tidak sebut institusinya dari mana. Ada di Jawa ya. Dia sebut, itu dia perlihatkan screenshot-nya. Mohon bimbing saya lagi aja, saya tidak lulus ini. Saya jadi penasaran. Saya bertanya, kenapa bisa ya kamu tidak lulus? Seingat saya kamu aktif sekali di kelas. Ini ya kaitannya dengan jurus yang pertama ini. Tidak tenang, menggebu-gebu, atau tidak dalam keadaan yang gelisah, tidak buyar pikirannya. Jadi saat dia cerita, saat di ruang karantina itu kan di ruang karantina kita menanggalkan handphone, tas kita simpan baik-baik, biar tertib, biar aman. Apa yang terjadi sama dia? Masih sempat itu ternyata baku WA. Jadi di baku WA-nya ini bukan dengan orang tuanya, ya, tetapi dengan si doi yang suka kasih PHP tadi. Lanjut cerita, ternyata di WA terakhirnya
itu yang terjadi adalah konflik antara dia dengan si pola kata seperti coba bahasakan kembali itu dalam kalimat saya. Akhirnya apa? Gara-gara putusnya tadi buyar pikirannya di dalam ruang ujian. Tidak ada lagi yang dia ingat, hanya si dia tadi yang dia ingat. Hanya gimana caranya supaya saya keluar cepat untuk menenangkan, untuk membuat kaunya kembali menjadi baik hubunganku sama dia. Ini kan merepotkan namanya ya. Jadi saat kalian ujian itu, bukan si dia, Bebs, Mas ini di ruangannya. Jadi tadinya kalian mau dikasih lulus, Tuhan itu melihat loh, itu maunya dikasih lulus, tidak jadi dikasih lulus gara-gara salah kamu minta doa. Minta doanya bukan sama pacarmu, minta doa sama orang tua. Ya, minta doa restu dan ridho itu bukan sama pacarmu. Salah memang dari awal. Jadi akhirnya hal-hal yang tidak baik terjadi. Buyar pikirannya. Jadi yang beginian ini adalah hal sepele, tapi membuat kita menjadi tidak tenang di ruang ujian itu tidak baik. Nah, jadi mulai saat ini, kalaupun ada juga pacarmu yang terus mengganggumu, tinggalkan, putuskan dulu sekarang. Dalam 2 minggu, 3 minggu, putuskan. Ya, minta maaf, nah hari ini dan berapa nanti minggu kemudian tidak ada apa-apa yang membuat menderita. Gara-gara hal seperti itu ya putuskan, itu saja jawabannya ya, karena tidak akan membuat kalian tenang. Ini sudah jadi dan bukan hanya 1-2 ini, tapi mungkin akan banyak kasusnya dan mungkin hanya ini jadi menjadi buyar dan baik. Relax dan tenangkan pikiran itu penting. Jadi ada juga peserta itu memang karakternya bawaannya itu buru terus. Jadi saat kalian masuk di ruang ujian, duduk, itu tidak langsung itu, apa ya, pelan-pelan. Tarik dulu nafas, duduk dulu baik-baik, tarik nafas 3 kali, hembuskan. Dalam hal gugup, khawatir, itu hal yang lumrah. Tapi kalau dia tidak terkontrol, menjadi sangat cemas, panik, itu tidak baik. Harus ditenangkan dulu diri kita. Relax dulu. Ini hukum ini kan bukan hal yang sangat sampai membuat saya menderita lahir batin. Kalau kita sudah punya persiapan, kenapa kita harus takut? Ya, bukan jaga persiapan dan siap untuk hukum. Itu pikiran kita. Duduk, tatap layar komputernya, bismillah, berdoa, insya Allah saya optimis, saya lulus. Begitu. Jadi jangan di awal itu susah. Hal yang mudah jadi susah semua. Karena di pikiran kita sudah susah. Sampai di hidup kita pun susah. Karena memang dari awal susah. Padahal sebenarnya bisa lebih mudah. Ya. Jadi mindset itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang kita lihat ke pola siokal Ruki. Nah, sebentar kita langsung saja di sana. Saya percepat ini ya. Karena IT dari tadi handphone saya atau apa yang di telepon saya tidak bisa angkat, saya pakai handphone saya untuk di layar. Nah, sekarang, gimana caranya membaca cepat dalam soal itu? Perhatikan. Bersiap rumah kesulitan BAB titik. Biasanya membaca cepat itu sekalian kalian bisa terapkan berbagai macam strategi. Yang pertama, bisa kalian dengan mata kalian sangat cepat bergesernya. Bisa juga dengan apa? Dengan tips ini. Lihat titik yang pertama pada kalimat awal. Nah, titik. Misalnya BAB titik. Bukan mengumpulkan titik ya. Saya tidak menyarankan kalian mengumpulkan ada 5 titik, bukan itu. Titik yang pertama, biasanya, itu sebelum titik itu didahului oleh keluhan utama pasien. Ini boleh sambil kalian catat. Apa keluhan utamanya? Kesulitan BAB. Ini keluhan utamanya pasien loh. Rumah sakit kita berpikir bahwa dia sulit BAB. Sulit BAB ini yang bagaimana ya? Dia tidak keluar KBAB-nya atau apa? Oh, kita cari lagi, semakin penasaran. Pasien, oh ternyata dia wasir. Dia kesulitan lah BAB, sistem bisa. Begitu ya. Nah, itu cara kita. Jadi, saya simpulkan bahwa banyak sekali peserta saya kalau di bimbingan itu ditanya mungkin puluhan bahkan ratusan orang. Ayah Jo, di mana letaknya pengecoh soal? Di mana letaknya itu yang penting kata-kata? Saya tidak kan itu mau yang begitu-begitu. Adakah kata-kata yang bisa dilihat yang mana yang cepat saya baca? Ada. Jadi di awal sekali ini, saya beritahu ya, laki-laki berusia 41 tahun, tidak perlu kalian hayalkan terlalu lama.
Kenapa usia 41 ya? Kenapa tidak seusia saya ini? Kan kepo kita itu kan cepat sekali kalau kita itu di dunia zaman sekarang ini ya. Media sosial sangat TikTok merajalela. Mau terus kepo biar bukan urusan kita mau kepoi terus. Apa yang gosip terbaru ini di? Yang Prada Eliezer itu yang awasi-awasi itu beda pacarnya itu yang LKP. Biar yang tidak mesti kamu pikirkan terus. Nah, sama dengan ini. Laki-laki berusia 41 tahun. Kenapa bukan perempuan nih? Kenapa harus laki-laki di sini? Tidak penting Anda pikirkan tentang itu. Ya, saya garis bawahi, tidak penting. Cukup Anda mengenali bahwa pasiennya ini adalah dewasa, anak, lansia, maternitas. Ini bukan sementara mau melahirkan ini, balik. Usia dewasa ini. Kenapa ini? Kesulitan BAB. Terus kenapa lagi? Pasien memiliki wasir sejak 4 bulan yang lalu. Jadi, di dalam kasus, tidak ada ketentuan dan aturan bahwa data pentingnya itu dia harus diletakkan di akhir kalimat. Tidak ada. Di pertengahan, tidak ada. Tapi rata-rata dari ribuan soal yang pernah saya baca, belum pernah ada kata data fokus itu diletakkan langsung di awal. Laki-laki berusia 41 tahun. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu mau tahu dari 41 tahun laki-laki? Mau berjodoh dengan dia, mau apa? Tidak ada, ya. Tidak ada hal yang begitu penting. Cukup menggambarkan bahwa dia usianya dewasa, ya, atau dewasa permulaan atau masuk usia pralansia misalnya. Kemudian itu suara nggak bisa sabar dong. Ya, sabar dulu Suci ya. Nonaktifkan dulu mic tak. Bersabar Ki, karena ini publik. Nah, bisa di tengah-tengah, bisa juga di akhir-akhir. Tidak pernah di awal sekali. Kesimpulan kita adalah, yang mudah kita pahami, jangan pernah mata kalian itu berfokus lama di awal-awal. Ingat itu ya. Jadi bergerak cepat itu matanya. Ini kan kita belajar cara membuat cepat. Ke akhir kalimat awal, ke pertengahan, dan ke akhir sekali. Karena disitulah data-data penting atau yang saya istilahkan itu data fokus. Bisa di tengah-tengah, bisa satu kata di tengah, 2 kata di akhir-akhir, bahkan bisa hanya ada 1 kata penting. Dan itulah yang paling penting. Misalnya, kasus-kasus KMB seperti pada masalah endokrin ya, diabetes. Muncullah datanya panjang sekali, sudah mengeluh bahwa dia lemas, dia ada lukanya mungkin, tapi dia mengeluh pernah mengalami riwayat luka, pernah apa. Tapi di akhir-akhir sekali ada data yang mencuri perhatian kita. GDS 400 mg per dl. Ini penting sekali. Kalau dengan GDS yang sangat terlampau tinggi seperti ini, mengalami hiperglikemik, ditanyakan apa masalahnya, bukan keletihan, bukan kelemahan, bukan juga masalah yang lain. Hanya satu masalahnya, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ini yang sering peserta salah, karena dia tidak familiar dengan diagnosis ini. Kenapa dikatakan ketidakstabilan kadar glukosa darah? Karena namanya juga tidak stabil, bisa sangat rendah sekali, bisa sangat tinggi. Yang pasti ini terlampau tinggi angkanya. Kalau pasien tidak segera, kalau ditanyakan apa masalahnya, tadi jawabannya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Dari mana datanya Pak? Itu yang hanya ada 1 kata, GDS 400. Ini harus diturunkan cepat. Tidak bisa pasien dengan GDS seperti itu. Siapapun itu, terlalu tinggi kadar glukosa darahnya. Gimana caranya? Jadi kalau tanyakan apa masalahnya ketidakstabilan kadar glukosa darah, kalau ditanyakan apa tindakannya, kan kita harus jeli ini, memahami soal. Nanti kalau kalian bisa baca di kasus, tidak stop sampai pada apa masalah keperawatannya. Harus ada critical thinking kita muncul. Ini kan dia tanya apa masalahnya. Bisa tidak dia bertanya apa tindakan? Bisa. Apa tindakan keperawatannya kalau GDS seperti itu? Hanya satu, berikan terapi insulin. Itu yang harus kalian baca. Itu yang harus kalian jawab. Langkahi soal itu, Anda akan benar. Kenapa bisa terapi insulin? Iya, karena secara fisiologis yang hanya mampu menurunkan kadar glukosa darah setinggi itu adalah dengan bantuan obat atau kolaborasi pemberian obat. Tidak ada cara yang lain. Tidak bisa dikipas-kipas itu.
turun garis tidak bisa. Harus dengan bantuan obat atau dengan berikan terapi insulin. Sesimpel itu cara kita memahami soal yakin dan percaya. Soal apapun kita bisa pahami. Yang penting data fokusnya kita tahu dengan baik, ya. Nah, sekarang kita ke back to laptop. Nah, ini di akhir kalimat, bisa di pertengahan, bisa di tengah-tengahnya sedikit, bahkan hanya ada satu kata, itulah data fokus. Inilah pentingnya memahami data fokus, ya. Nah, temukan data fokusnya. Sebentar kita berlatih nih, cara menemukan data fokus. Data fokus saja yang kita lihat di kasus, ya. Kemudian menemukan dan memahami pengecoh. Yang mana pengecohnya? Kan saya sudah bilang tadi, di kasus begini, adik-adik, anak-anak semua, ada pengecohnya. Ada juga data fokus. Orang-orang yang gampang terpengaruh dengan rayuan dan bujukan, ya mudah dia dipengaruhi, dikasih PHP mudah. Bilang, ada pasien lemas-lemas. Oh, kelemahan ini. Padahal kelemahannya itu adalah akibat dari apa misalnya. Ya, kita harus atasi akar masalahnya. Di hukum itu begitu. Atasi akar masalahnya agar Anda bisa mengatasi hal masalah yang lain bisa ikut teratas. Nah, sekarang lakukan teknik eliminir. Kita mengeliminasi jawaban yang tidak terlalu berkaitan. Sebentar ya, kita latihan. Temukan best answer. Nah, sekarang tulis di kolom komentar, menurut kalian apa data fokusnya? 1 menit dari sekarang, jangan lama-lama. Sambil saya minum dulu ya. Luar biasa ya, tidak bergeser di room kita masih tetap 43-40 orang. Berarti kalian memperhatikan dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang berarti. Siapa itu yang menjawab tadi? Saya tidak minta jawaban, Kasmawati ya. Saya minta data fokus. Aduh, kamu tidak fokus ini pagi-pagi. Tampak pucat dengan wajah yang tegang. Itu data fokus. Ada lagi yang lain? Silakan. Intinya, data fokus itu mengantarkan kita pada jawaban yang akan kita pilih. Ada tadi yang memilih gangguan pola tidur, jawaban D. Kenapa kamu memilih itu? Itulah data fokusnya. Ayo. Time is running out. Hampir habis. Silakan ditulis semua di kolom komentarnya. Batian, very good Hardian ya. Jadi mengatakan sulit tidur, mudah terbangun. Maka kemungkinan yang akan dipilih oleh Hardianti adalah gangguan pola tidur. That's bangun, very good. Pasien mengatakan sulit tidur. Oke. Yang lain cepat aktifkan matanya ke kolom komentar. Kolom obrolan, ayo. Pasien 4 bulan yang lalu. Luar biasa ya. Pasien aktif sekali. Sulit tidur, mudah terbangun. Wah, ini mendominasi pilihan. Oke. Ada lagi. Sebentar lagi kita tutup. Dalam hitungan 10 semua sudah tutup. Ada lagi? Silakan. Nyeri? Ya, nyeri. Kemudian ini Hasniar. Nyeri. Sulit tidur, mudah terbangun. 2 dong itu kamu pilih Niar ya. Bisa nyerinya, bisa sulit tidurnya. Terus apa masalah yang kamu pilih? Apakah nyeri akutnya, atau nyeri kronisnya, atau gangguannya? Itu maksudnya. Jadi, pilih data fokus itu, jangan membuat menjadi dilematis. Kan kamu sendiri bisa dilema dong. Kalau 2 hal yang harus berhadapan, pilih satu saja. Apa kira-kira yang itu adalah yang terbaik? Oke. Yes, right. Time is over. Selesai waktunya ya. Sekarang kita lanjut. Menurut penulis soal, inilah data fokusnya. Bukan saya, menurut penulis soalnya, ini data fokusnya. Tampak pucat dengan wajah yang tegang. Nah, menurut kalian, kira-kira best answer yang harus kita pilih atau kita buang satu persatu, yang mana yang akan kita buang? Ayo, silakan kalian jawab. Eliminir namanya, teknik mengeliminasi jawaban yang tidak tepat, tidak terlalu berkaitan. Silakan di kolom komentar, jawaban yang mana yang akan kita buang duluan.
Kita buang, kalau kalian sudah buang, jangan di stalking lagi ya. Artinya kamu harus lupakan dia. Nyeri kronis buang, very good ya, Kim Jong-un. Presiden Korea Utara ini. Takutku jangan sampai saya ditembak ini. Nur Hafiz, nyeri akut, eliminir very good. Next, nyeri akut. Nyeri akut ini kalian pilih atau kalian buang? Satu-satu Alfian, aduh. Saya pilih bilang satu-satu. Jangan terlalu kebelet nafsu. Semua buang. Yang mana mau dibuang? Nyeri akut. Kemudian apa lagi? Buang. Nyeri akut, buang. Very good. Oke. Kita sepakat, ini bukan karena ya telah hilangkan. Saya telah buang jauh-jauh. Ini cara menjawab. Maka tersisa 4 jawaban, yaitu A, C, D, dan E. Jadi B saya sudah hapus. Setelah B saya hapus, jawaban yang mana lagi mau dihapus? Ayo, di kolom komentar. Saya baca ini. C, apa itu C yang mau dihapus? Nyeri kronis, oke. Very good, luar biasa ya. Nyeri kronis, bagus sekali keaktifan. Nyeri kronis, nyeri akut sudah dibuang. B, C telah dihapus. Kalau kalian sudah hapus, ingat baik-baik. Kalau kalian sudah melupakan seorang atau siapapun, kalian sudah hapus dalam hidup kalian, jangan lagi ada kamus dan rumusnya untuk menstalking media sosialnya. Mengawasi dia sama siapa. Dia lagi ngapain, bukan lagi tugas kalian. Sudah selesai kalian dengan dia. Hapus. Jangan menjadi orang yang sumo. Tahu itu yang sumo? Susah move on. Jangan seperti itu ya. Hari-hari kamu awasi terus dia. Dia tidak pernah mengawasi kamu, kamu awasi terus. Hari-hari kamu stalking. Jangan. Ya buang. B, C sudah dibuang. Apalagi mau dibuang? Apalagi yang mau dibuang? B, C, maka tinggal 3 jawaban. Sorry. B, C, iya. Tinggal 3 jawaban. Yang mana lagi mau dihapus? A, D, atau E? Ayo. E dibuang. Kasihan sekali tuh E, cepat sekali dibuang. Di awal sekali, banyak sekali yang pilih E, sekarang sudah dibuang. E dibuang, yakin? Oke, E dibuang, luar biasa ya. E dibuang. Oke, E saya sudah buang. Maka tinggal 2 option jawaban. Tinggal apa ini? A dengan D. Sekarang antara A dengan D, option jawaban yang mana yang kalian pilih sebagai best answer? A, E, A, saya E, saya A. Kalau E tadi sudah dihapus. Ini Risna, susah move on. Ada lagi? Bukan saya buangi. Oh, dibuang. Oke. Oke, A. Terus apa lagi? Sama kita tegang Risna. Aduh, baru di pagi naik tanduknya. Next, apa lagi? Oke, jadi gangguan pola tidur. Sekarang cara berpikir kita dari awal ya, banyak sekali yang menjawab gangguan pola tidur, nyeri, bayangkan loh, dari awal tadi. Jujur saja, dari awal tadi banyak menjawab pilihan itu. Tapi tahu tidak, bahwa ternyata best answer dari jawaban ini adalah ansietas, atau A. Coba bayangkan, kalau di awal tadi kalian memilih di awal tadi kalian memilih nyeri, di awal tadi kalian memilih gangguan pola tidur, tidak ada lagi yang lain. Pokoknya hidup kalian sudah kalian serahkan hanya untuk dia. Ternyata bukanlah yang terbaik buat kalian. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kondisinya seperti itu? Yang harus kalian lakukan adalah pahami strategi ini. Ingat dan catat baik-baik. Pilih satu. Jadi di strategi, ya terkecoh guys, memang dari tadi terkecoh itu kalian. Ini baru satu soal ini. Baru kalian berpikir, luluskanlah saya ya Allah, ya Tuhan, lulus. Macam mana kalian mau luluskan? Berpikir rasional. Kok terus memang salah jawabnya. Ya, sekarang terapkan strategi ini biar kalian tidak salah lagi. Ya,
Apa itu strateginya? Dalam buku 100 jurus itu, satu jurusnya yang paling ampuh adalah pilih apakah itu salah keperawatan atau tindakan keperawatan yang jika ini dipilih, saya ulangi, jika ini dipilih, maka akan mampu mengurangi keluhan-keluhan yang ada. Coba saya buktikan. Saya pilih gangguan pola tidur. Pertanyaan saya adalah, karena kita perawat akan memilih gangguan, apa ini dalam analisa datanya? Menurut saya ini Pak, saat responsi kan saat saya teaching di rumah sakit, menurut saya ini Pak adalah diagnosis pertama saya. Terus apa intervensinya? Saya akan atur, pokoknya tidurnya teratur, tidurnya menjadi 9 jam, tidurnya seperti ini dan seperti ini. Nah, itu kan. Jadi prioritasan diagnosisnya adalah gangguan pola tidur. Sekarang pertanyaan saya adalah, ketika kamu pilih gangguan pola tidur, kamu sudah tentukan apa tindakannya. Apakah masalahnya menjadi lebih baik, apa statis, atau tidak sama sekali? Tapi kok tidak ada yang berubah dengan pasien? Salah itu yang kamu pilih. Itu strateginya. Jadi kalau kamu memilih jawaban gangguan pola tidur, sekarang pertanyaannya adalah, setelah kamu pilih gangguan pola tidur, pasiennya menjadi lebih baik, apa tidak ada perubahan? Kalau tidak ada perubahan, berarti salah yang kalian pilih. Nah, sekarang kita balik, kita buat menjadi terbalik. Saya pilih ansietas. Kira-kira apa yang akan berubah pada pasien? Coba, kenapa kalian memilih ansietas? Gara-gara data fokusnya, Pak. Pucat, wajahnya tegang. Kita sudah bayangkan, kenapa Bu? Kenapa Pak? Pucat, wajahnya tegang. Tidak bisa berkata apapun. Pokoknya tegang sekali, pucat. Bisa kita pastikan pasien ini adalah mengalami ansietas atau kecemasan. Gara-gara kecemasannya, dia tidak bisa tidur. Jadi akibat loh itu tidurnya dia tidak terganggu tadi. Itu gara-gara kecemasannya. Gara-gara cemasnya, dia mimpi buruk. Besok mau hukum, ya Allah. Nah, tenang, digigitlah sama hantu di mimpi apa dan sebagainya. Itu tidak tenang tidurnya. Gara-gara kecemasannya yang berlebihan. Akibatnya adalah dia tidak bisa tidur. Gara-gara kecemasannya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bisa. Gara-gara kecemasannya, cemasnya, vital sign-nya itu berubah. Menjadi nadinya meningkat, tekanan darahnya meningkat, napasnya meningkat. Bisa terjadi gara-gara cemas. Akar salahnya di depan kita ini adalah, saya harus mencabut akarnya cemasnya. Biar apa? Biar masalah gangguan pola tidurnya teratasi, biar vital sign-nya tadi yang tekanan darahnya agak meningkat, frekuensi nadinya agak meningkat, napasnya meningkat, ikut teratasi. Terus apa lagi? Biar tidak mimpi buruk, dia biar bisa makan, supaya dia bisa tenang. Maka saya harus atasi kecemasannya. Inilah logika berpikir yang dibangun di soal ini. Yang harus kalian pahami baik-baik. Kalau kalian memahami seperti itu, percaya atau tidak, semua soal itu bisa kalian jawab dengan mudah. Ya, minimal mungkin hanya 10 soal yang paling sulit yang kalian tidak bisa jawab. Selebihnya kalian bisa benar. Ya, jadi pilih satu opsi jawaban yang jika ini dipilih, pasiennya itu menjadi lebih baik. Kita hadir di depan pasien itu untuk mengatasi, memenuhi kebutuhannya. Kalau kalian hanya berleha-leha, berlenggok-lenggok, bergaya-gayaan, tidak jelas, aduh, Ster, kenapa? Sakit sekali dadaku. Kenapa, Bu? Tembus belakang sampai di belakang. Sakit sekali perutku. Kenapa, Bu? Tembus kurasanya sakit. Karena setelah dikaji, ternyata dia suspek appendicitis, misalnya. Berarti secara tidak langsung kita hadir menentukan bahwa masalah keperawatannya salah satunya adalah nyeri. Nah, ini kan? Nah, ini pertanyaannya. Satu jurusnya sudah kalian tahu tadi, bahwa kita harus memilih satu opsi jawaban yang jika itu dipilih akan mampu mengurangi semua keluhan-keluhan yang ada pada pasien. Sekarang, pertanyaan saya selanjutnya adalah, jika kalian memilih jawaban, ya, memilih jawaban nyeri, tadi kan memilih nyeri, kira-kira bisa tidak
di dalam kasus saya nanti memilih jawaban nyeri, harus bagaimana jawabannya? Harus bagaimana kasusnya? Coba di kolom komentar, harus bagaimana? Kan kita mau jawaban ini nyeri. Saya penulis soal, saya mau cak-acak ini soalnya, kasusnya. Gimana caranya biar jawabannya nyeri? Bisa tidak? Saya jawab tadi, bisa. Nah, gimana kasusnya? Gimana data fokusnya? Harus bagaimana? Harus ada skala nyerinya. Betul sekali ya. Rizna, apalagi harus ada skala nyeri. Terus hanya ada skalanya saja? Hanya skalanya saja? Betul-betul kalian ini. Hanya betul saja. Kalau P, kita boleh ketawa-ketiwi sekarang, tapi ada di soal itu tentang kenyamanan, rasa aman dan nyaman, nyeri. Itu ada ya. Gimana caranya? PQRST-nya. Minimal 3 unsur dari PQRST itu ada, terutama skalanya, maka bisa mendeskripsikan bahwa pasien itu memang nyeri. Itu yang kalian pilih dan langkai soal tadi. Gimana caranya, Pak? Misalnya, dengan skala nyeri 7. Nah, kalau sudah kayak begitu, langkai soal itu. Jawabannya adalah nyeri. Maka penulis soal akan menghilangkan kata-kata wajah pucat atau wajah yang tegang dan pucat. Itu akan menghilangkan supaya tidak terjadi ambivalen. Seperti itu ya. Jadi cara menjawab soal itu sangat mudah, yang penting kalian pahami polanya. Sekarang, bisa tidak jawabannya gangguan pola tidur? Gimana caranya biar kita bisa menjawab gangguan pola tidur? Iya, pokoknya kalau nyeri tadi kan, merasa nyeri saat BAB seperti tertusuk-tusuk. Dirasakan saat melakukan apa, begitu. Itu namanya P-nya. P, provokatifnya, kualitasnya, PQRST, regionnya, dan seterusnya. Sekarang kita mau jawabannya itu adalah gangguan pola tidur. Bagaimana caranya biar jawabannya itu adalah gangguan pola tidur? Ayo, bantu saya di kolom komentarnya. Harus apa? Harus apa biar jawabannya gangguan pola tidur? Nah, ini kalian minim ini, apalagi minim referensi. Harus kalian pahami. Kalau dia gangguan pola tidur, maka sudah cukup. Ini sudah akan mengarah. Dia cukup karena dia bahwa pasien sulit tidur, tapi data yang lain bagaimana? Misalnya begini ya, pengalut gelap, mudah terbangun, dia hanya tidur sejam saja. Nah, ini menandakan tentang kuantiti, jam tidurnya, pasien ngantuk. Iya bisa, tapi jangan hanya gara-gara sedikit ngantuk kamu langsung pilih itu gangguan pola tidur. Kemudian apalagi selain mudah terbangun, apalagi tidurnya sejam, terdapat kehitam-hitaman di daerah palpebranya atau istilahnya mata panda. Nah itu kan orang gada itu akan kelihatan bawah mata, dananya juga tidak begitu baik, tidak stabil melihat. Nah, kalau dia sudah jelaskan tentang lama tidurnya hanya sejam, kemudian apalagi ada gejala seperti pucat, ada bahkan keterbatasan dia untuk melakukan untuk melihat, vertigo, bisa ya orang-orang gangguan pola tidur itu karena keadaan yang menyebabkan dia menjadi tidak teratur, tidak apalagi tidak stabil berdirinya, kemudian tidak stabil cara melihatnya. Nah, itu orang-orang yang mengalami gangguan pola tidur. Selain tadi waktunya ya, dia hanya tidur 1 jam, keadaan mata panda, itu bisa dikatakan gangguan pola tidur. Maka saya akan hilangkan tampak pucat dengan wajah yang tegang, saya akan hilangkan, dan seterusnya. Maka kalian boleh memilih gangguan pola tidur. Begitulah cara kalian menjawab soal, ya.
Oke, next soal selanjutnya, pilih tindakan. Ini tadi jurusnya ya, pilih tindakan atau masalah atau tindakan keperawatan yang jika dipilih itu mampu mengatasi keluhan yang ada. Ya, itu ya. Kemudian yang lain lagi adalah pahami pertanyaan yang berantai. Pertanyaan berantai itu misalnya satu pertanyaan, tapi ternyata bisa kita buatkan berbagai macam-macam pertanyaan. Nah, ini kan pertanyaan yang pertama ya. Saya kasih pertanyaan yang kedua. Ini saya langkai saja. Tadi saya sudah jelaskan. Nih, apa bedanya soal yang pertama dengan soal yang kedua ini? Ayo, silakan. 1 menit dari sekarang. Apa yang membedakannya? Maaf ya, saya sambil makan juga ya. Kalau kalian dekat, saya tawari juga makan. Apa yang membedakannya ini? Kalau soal yang pertama, bagaimana? Soal yang kedua ini bagaimana? Bedanya di masalah keperawatan, sedangkan kedua itu tindakannya. Itu saja bedanya? Itu saja bedanya? Apalagi bedanya yang lain? Apalagi bedanya yang lain? Ayo. Soal yang kedua ini. Pertanyaannya, jawabannya ada 3 tadi. Sudah lupa. Mana? Ada bagian-bagian soal. Bagian yang pertama apa tadi? Kasus. Bagian yang kedua, pertanyaan soal. Bagian yang ketiga, option jawaban. Jangan dilupa itu, ya. Saya ulangi. Kalau saya bilang soal hukum itu ada 3 bagian. Ada bagian kasusnya, ada bagian pertanyaan soalnya, dan ada bagian option jawabannya. Kalau saya tanya, apa bedanya soal yang pertama dengan soal yang kedua? Bedanya adalah pada pertanyaan soal dan option jawabannya. Kalau kasusnya tetap sama, tidak ada yang berubah dan tidak ada yang beda. Option jawaban, betul. Sekarang, saya bertanya lagi, apa data fokusnya? Tampak pucat dan wajah. Betul sekali ya. Tidak Masih. Maksud saya, kalau kalian belajar itu, ingat, tidak hanya berhenti apa masalah keperawatannya, tapi coba bertanya apa tindakan keperawatannya, apa evaluasinya, apa pendidikan kesehatannya, apa pengkajian lanjutannya, apa dan apa. Itu ya, itu cara belajar yang baik. Sekarang, di soal ini, menurut kalian, yang mana jawaban yang akan kita buang duluan? Silakan di kolom komentar. Silakan. Yang akan kita buang ya, bukan kita pilih, kita buang. C dibuang, oke. C, D dibuang. Nah, maka tersisa A, B, dan E. Tinggal A, B, dan E. Antara A, B, dan E, yang mana lagi kalian buang? A dibuang. Oke, terserah kalian. Mau kalian buang apanya, saya sudah tidak peduli. Naik jitanduku kalau kalian keurus. Nah, oke, A saya sudah buang. Yang mana lagi mau dibuang? Tersisa apa lagi? Tersisa B dan E. B lagi dibuang. Antara B dengan E, yang mana kalian pilih? Jawaban best answer-nya menurut kalian yang mana?
Best answer, artinya jawaban yang kalian pilih ya. B, Pak, jawaban. Oke, very good. Jadi, dibilang, lama-lama kalian yang bertengkar pada kalian, Ji. Jadi yang mana kalian mau buang? B, yang mana kalian pilih? B atau E? Kan tersisa itu. Pokoknya saya itu mengambil sistem, kalau kalian sudah lupakan, jangan pernah diingat-ingat lagi. Buang dia jauh-jauh. Hapus itu foto-fotonya di memori handphonenya. Jangan lagi diingat-ingat. Oke, yang kalian pilih itu jawabannya adalah B ya. Melakukan distraksi, teknik distraksi. Coba kita lihat ya, kira-kira apa jawaban ini. Adalah B ya, melakukan teknik distraksi. Itu yang benar. Bisa dipahami? Jadi jawabannya adalah bukan C, salah ini, salah dikasih tebal-tebal, bukan di C, B jawabannya, ya. Jadi jawabannya adalah B. Itu yang benar. Benar-benar zong, benar-benar salah. Jadi yang benar yang mana? Charlie yang benar, itu yang dikasih tebal, ya. Ini yang benar. Kenapa bisa benar yang C? Kenapa bukan E? Kenapa bukan B? Karena apa? Karena untuk kalian bisa menjawab E misalnya ya, ini kan kalian jawab E di sini, ada yang jawab B di distraksi, melakukan distraksi. Orang cemas, tidak bisa Anda bilang, tenang make bo, santai make, asir jipo yang itu deh. Kira-kira dia bisa tenang? Tidak. Mau didistraksi apa? Mau dicubit? Mau di apa? Mau di tidak, dia tidak tenang. Dia cemas. Gimana caranya biar dia bisa tenang? Ajarkan dia relaksasi. Tarik nafas dalam. Makanya saya ajarkan kalian pertama kali saat duduk di depan layar komputer, tenangkan diri dulu. Ya, baca doa pelan-pelan, duduk pelan-pelan. Sama dengan kasus ini. Itu adalah relaksasi. Ya, Risna Ji. Iya, itu adalah relaksasi, napas dalam. Tarik napas, Bu. Pak, Bapak tidak tenang. Saya lihat. Pak, supaya Bapak bisa tenang, ikuti saya, Pak. Tarik napas dalam. Hembuskan lagi melalui mulut. Ulangi lagi, Pak. Tarik napas dalam. Hembuskan lagi. Ulangi lagi, Pak. Sekali lagi. Nah, pokoknya kalau kita tarik napas itu, Pak, membuat kita menjadi tenang. Nah, itu. Jadi data-data seperti itu, sugesti positif diberikan kepada pasien, biar dia bisa tenang. Barulah kemudian kita berikan hal-hal yang bersifatnya motivasi pemikiran positif. Kita mengalihkan untuk bercerita tentang pasien lain, silakan. Intinya kita tenangkan dulu dengan latihan relaksasi napas dalam. Itu yang harus kalian lakukan. Oke, aduh sudah 2 soal ini masih Nomor selanjutnya yang kita harus kalian paham adalah jangan terpaku pada soal yang dianggap sulit. Ingat itu ya, tidak ada satu ketentuan bahwa saya harus benar di nomor 2. Tidak. Kalau kalian anggap itu sulit di depan layar komputer kalian, langkahi. Next ke soal yang lain. Seperti tadi saat kalian ujian, jangan dipaksa untuk mengerjakan soal yang sulit. Itu salah satu kegagalan. Ya. Tetap tenang dan ingat waktu. Nah, kalau kita bedah, adik-adik sekalian, kalau kita bedah kasusnya, semua yang berwarna merah itu adalah pengecoh. Coba kalian lihat. Semua yang berwarna merah di layar itu adalah pengecoh. Jadi saya pastikan semua orang yang tadi melirik dan melihat dan bahkan memilih pengecoh ini, pasti dia akan salah. Gitu kesimpulannya. Conclusion-nya begitu. Tidak terlalu mudah terbangun. Anda pilih itu dan Anda akan melihat nanti,
option jawaban yang berkaitan dengan gangguan pola tidur, Anda akan salah. Karena sudah ada ketentuannya di sini oleh penulis soal, saya sudah petakan bahwa inilah pengecohnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi yang pasti memilih pengecoh adalah sudah pasti akan salah. Yang saya tebalkan, yang warna biru itu, tebal, itulah data fokus yang harus kalian pilih dan pertimbangkan untuk memilih yang berkorelasi pada option jawaban best answer yang kalian pilih. Sedangkan yang berwarna hijau ini netral posisinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Boleh dianggap sebagai data yang mendukung keluhan. Tapi ini netral. Misalnya kalau dia nyeri, bisa juga loh berubah vital sign-nya, tekanan darah, penapasan bisa meningkat, nadi bisa meningkat. Itu bisa terjadi. Ya. Kalau dia netral. Makanya saya bilang data ini bisa juga kalau orang yang contoh yang paling bagus begini. Orang yang sesak napas, orang yang masalahnya adalah bersihan jalan napas. Saya kadang bertanya ke peserta, "Dek, apa itu data fokusnya?" "Sesak napas, Pak. Sesak, sesak, sesak." Seperti dia juga sesak napas, menyebutkan itu jawaban. Maksud saya, sesak napas itu bisa dengan orang dengan bersihan jalan napas, orang dengan pola napas tidak efektif, orang dengan gangguan pertukaran gas, bisa sesak napas. Jadi sesak napas saya posisikan netral. Dia di tengah-tengah, warna hijau lah dia ini. Sama seperti ini, tekanan darah, frekuensi nadi. Artinya, kalau pasiennya juga masalahnya adalah nyeri, maka bisa juga nadinya meningkat. Kalau pasiennya juga misalnya adalah cemas, bisa juga nadinya meningkat. Nah, seperti itu cara berpikir kita, ya. Ini macam-macam pertanyaan soal bisa kalian. Nah, soal selanjutnya sudah 3 soal ini. 2 soalnya zong semua. Nah, sekarang soal yang ketiga, saya berdoa semoga benar. Ayo. Jawab langsung di kolom komentar apa data fokusnya. 1 menit dari sekarang, jangan lama-lama. Apa data fokusnya? Ayo, 1 menit dari sekarang, time is running out. Batuk berdahak, apalagi? Yang lain, cepat, bergegas.
Wah, luar biasa jawaban kalian ya. Oke, sorry. Saya tadi jawab WA dulu ya, balas WA. Oke, saya sudah lihat jawaban kalian. Jadi, jawaban yang kalian pilih apa? Sekarang jawaban yang kalian pilih. Yang pilih untuk, sorry. Jawaban yang akan kalian buang duluan. Oke. A dibuang itu A dipilih. Risna. Bukan berarti yang mayoritas kayak bukan jaminan, intinya kalian paham data fokusnya. A dibuang atau dipilih? A buang, oke. Very good, aktif luar biasa ya. Oke, A dibuang, terus apa lagi yang dibuang? Tinggal B, C, D, E. Jangan dibuang A atau A. Oh, dia Palerisna. Saya hargai, Ki. A saya tetapkan. B saya buang. Oke, B dibuang. Terus yang mana lagi mau dibuang? Baik, atau jadi saya masih kasih kesempatan. Terus apa lagi? Yang mana lagi mau dibuang? C dibuang. B, C dibuang. Sisa apa? Sisa A, D, dan E. Antara A, D, dan E. Yang mana kalian buang? D dibuang. Pokoknya apa? Ya. Jadi D dibuang atau D disimpan? B dibuang. Iya, dari tadi itu B sudah dibuang. Sudah. Dari zaman lahir, tadi sudah dibuang nih. A, B, C dibuang. Oke, D disimpan. Oke, Bian. Pokoknya jawabannya. Aduh, naik jutaan buku ini kalau kalian kurus. Oke, sekarang antara D, E, dan A. Jadi, best answer. Siapa itu aja taruhan di sana. Nah, pokoknya yang antara A, D, dan E. Yang best answer-nya di sini adalah pola napas tidak efektif. Berikan aplaus yang meriah buat yang memilih pola napas tidak efektif. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Coba tulis di kolom komentar. Kenapa bisa, Pak? Ya, benar. Terima kasih. Selamat Irmawati ya. D benar. Bila memanja, iya, Dila. Oke, Fadia ya. Bila memanja, tidak ada sputum dan sekret, tapi turun iya berat badannya ya, Pak. Terserah. Biar dia diet, dia apa, terserah. Terus kenapa bisa D jawabannya? Itu pertanyaan saya, bukan dietnya, bukan berat badannya. Salah itu soal kah? Lucu-lucu ini anak-anak. Terus kenapa bisa jawabannya D? Pola nafas tidak efektif. Itu jawabannya. Jadi selamat yang menjawab D, pola nafas tidak efektif. Kalian benar diberikan kesempatan untuk belajar lagi. Karena itu jawaban yang salah. Bila memanja, iya, bila memanja, memang itu kamu harus belajar. Dan salah itu. Ya. Terus, antara A dengan E. Kenapa bisa D dihapus, dibuang? Nanti sebentar saya jelaskan. Antara A dengan E yang diet, turun berat badannya 1 kilo dalam sebulan ini. Berapa penurunan berat badan yang dianggap dia ideal, dianggap itulah defisit nutrisi. 10% dari berat badan ideal selama dia dirawat. Tuh ya. Kalau 1 kilo dan seterusnya, kurang tahu berapa berat badan ini pasien. Intinya, kalau tidak dicantumkan berat badan, dan kita mengira-ngira, itu namanya tebak-tebakan. Semua yang rananya abu-abu di UKOM, buang jauh-jauh. Karena itu rananya adalah pengecoh. Semua yang sifatnya pengecoh di ujian kompetensi, jangan dipilih. Itu akan menjerumuskan ke jurang. Nah, sekarang, jadi apa best answer-nya? Best answer-nya sudah jelas sekali. Ini adalah
bersihan jalan napas tidak efektif. Batuk berdahak. Sudah. Bilang memang, Ja. Nah, itu kan yang kamu bilang tadi. Nah, jadi yang benar adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Sekarang, kenapa bukan pola napas? Kenapa bukan berat badan? Semua yang berwarna merah itu adalah pengecoh. Jangan dipilih. Anda pasti akan salah. Nah, kenapa bisa berat badan menurun 1 kilogram dalam sebulan ini? Itu dianggap masih terlalu sedikit. Ya, kalau dalam sebulan ini itu masih dianggap sedikit atau masih kurang minimum atau dianggap belum menguat pada data 10% berat badan idealnya. Itu ya. Kalau mengalami penurunan berat badan sampai 15 kg, itu khawatir, bahaya. Tetapi biasanya penulis soal, untuk kalian jawab nanti defisit nutrisi, tolong kalian catat. Pertama, biasanya mencantumkan data berat badan pasien sebelum dia dirawat dan saat dia dirawat. Berapa pergeseran berat badannya? Apakah 10% dari berat badan idealnya atau bagaimana? Tuh ya. Oke? Nah, selain data berat badan, bisa juga terkait indeks massa tubuhnya, IMT-nya, yang underweight. Nah, kalian mungkin sudah pernah ukur IMT kalian, normal apa tidak. Caranya itu sangat mudah. Berat badan dibagi dengan tinggi badan pangkat 2. Itu saja. Pernah masuk di soal hukum itu tentang IMT, tapi sekitar tahun-tahun 2019 ya, di awal. Sudah cukup lama. Sekarang malah tidak pernah muncul lagi. Tidak tahu lah kalau nanti ke depan apakah ada apa tidak, tapi IMT-nya cara jawabnya seperti, jadi kalau saya berapa IMT saya, mau tahu. Misalnya Risna berat badannya itu adalah 100 kg, misalnya ya. Nah, kemudian tinggi badannya 160 kg, berarti 40 tadi ya, 100 kg 100 kg dibagi dengan 1,6 ya? 1,6. Cari lagi berapa? Jadi seperti itu. Nah, kalau dia berlebihan sampai 30, 40 hasilnya, itu sudah obesitas itu. Sudah nggak bisa masuk di pintu. Nah, gimana caranya? Saya misalnya siapa? Vian ya, atau siapa? Berat badannya itu adalah hanya 30 kg. Sementara tinggi badannya adalah 170. Saya bisa pastikan dia itu kurus kerempeng. Kelihatan itu tulang-tulang rusuknya dari luar. Karena dia kurus. Nah, itu namanya underweight. Kalau pada anak-anak, biasanya itu sangat berbahaya karena akan berurusan dengan apa? Gizi buruk, stunting, dan sebagainya. Nah, jadi kalau tidak terpenuhi nutrisi sangat berbahaya. Tapi itu tidak ada di kasus digambarkan seperti itu. Jadi kalau tidak ada di kasus, haram hukumnya kita berandai-andai di hukum. Tidak boleh. Apalagi tidak pernah muncul datanya, kita mau hayalkan, duh kapan ini dia tiba-tiba muncul di dalam hati dan pikiranku. Jangan ya. Tidak ada yang seperti itu. Yang harus ada dan nyata adalah di depan layar kita. Apa datanya? Itu yang kalian pilih. Nah, itu ya. Sekarang, batuk berdahak. Saya jawabnya tadi adalah, bukan saya ya, ini soal. Jawabannya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Saya sudah jelaskan. Batuk berdahak. Dia batuk. Ada dahaknya. Itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Artinya, ada obstruksi atau penyumbatan pada jalan napasnya yang bisa disebabkan oleh dahak, sputum, lendir, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dianggap sebagai bersihan jalan napas tidak efektif. Jadi nanti kalau di UKOM, ditemukan pasien mengeluh susah bernapas dengan mengeluarkan lendir yang banyak atau sputum yang banyak, nggak perlu lama-lama. Itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Kalian tulis-tulis saja ini data-datanya, biar mudah kalian ingat. Kalau pola napas tidak efektif, yang option jawaban D tadi, itu beda lagi. Kalau pola napas yang tidak efektif, data-data apa yang biasanya muncul dalam kasus? Misalnya, kan kalau pola napas tidak efektif itu adalah keadaan di mana pasien ketika bernapas atau menghirup oksigen, inspirasi kan,
Kalian bisa perhatikan saya, biar mudah kalian pahami. Dan saat menghembuskan, ekspirasi, fase atau kedalamannya itu bisa berbeda. Contoh, saat saya menghirup oksigen, panjang sekali fasenya itu menghirupnya. Sampai terangkat ini kelihatan diafragma dada-dada saya itu. Pergerakan otot perut. Nah, itu ya. Jadi makanya selalu itu diingat sekali, otot bantu pernapasan. Sebenarnya maksudnya begini. Bernapas, berusaha keras dia bernapas. Saat menghembuskannya itu pendek. Jadi setengah mati tidak bernapas. Coba kalian contohkan diri kalian. Setengah mati. Nah, atau bisa sebaliknya. Biar kalian mudah kalian pahami. Begini, saat dia menghirup oksigen, itu fasenya pendek. Jadi begini. Menghirupnya pendek kedalamannya, fasenya. Saat menghembuskannya, panjang sekali. Jadi terbalik seperti tadi. Kebalikannya dari yang pertama. Kelihatan sekali itu orang-orang begitu. Di ruang rawat itu. Ya, ini saya bisa pastikan bahwa dia mengalami pola napas tidak efektif. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Makanya data-data yang mendukung keluhannya apa saja? Otot bantu, penggunaan otot bantu pernapasan. Ya memang kelihatan otot bantu pernapasan yang mana saja. Otot perut, diafragmanya bergerak. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Selain penggunaan otot bantu pernapasan, bisa saja terdapat perbedaan pengembangan dada kiri dan kanan ketika bernapas. Jadi kelihatan. Jadi retraksi itu ada ketidaksesuaian ya di sela-sela kustanya. Nah, kelihatan itu kalau kita palpasi, kita raba, palpasi, kelihatan kedengaran berbeda, bahkan di auskultasi juga kedengaran berbeda suaranya, dan kita palpasi, kita raba, kedengaran ada gerakan yang tidak simetris dengan kiri dan kanannya, antara kiri dengan kanannya. Kemudian apa lagi? Selain itu, pasien biasanya juga terdapat sesak napas sampai misalnya frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit. Nah, itulah kenapa alasannya rata-rata diberikan apa kira-kira kalau tindakannya? Berikan bantuan oksigen. Beda tadi dengan yang pertama tadi. Itu ya, itu alasannya. Setelah posisi maksimal oksigenasi, kan kita sudah tahu masalahnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Setelah itu, apa tindakan kita? Tindakan kita sama, yaitu melakukan posisi maksimal oksigenasi. Jadi posisi pasien itu yang dalam keadaan batu berdahak, keluar dahaknya banyak, nggak bisa dia terlentang. Setengah mati itu yang disebut dengan postural drainase. Dia harus dalam keadaan apa? Bisa dalam keadaan duduk atau semipoler. Bayangkan saja, simpelnya itu kalau kita baring begini dan kita beringus, setengah mati ki. Terlentang. Maka kita biasakan posisi untuk lebih tinggi kepala. Itu namanya posisi maksimal oksigenasi. Dengan postural drainase. Jadi mengandalkan gravitasi. Air itu dari atas ke bawah mengalir. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu, setelah posisi maksimal oksigenasi, kita bisa lakukan, ini untuk mengatasi ini, dahak yang banyak. Fisioterapi dada. Yang bagaimana itu fisioterapi dada? Nah, ini. Fisioterapi dada bisa melakukan clapping, perkusi ya, tepuk-tepuk, jadi tepuk-tepuk. Itu kalau kalian lakukan di rumah sakit, itu tidak membutuhkan alat apapun. Hanya tangan kita. Tapi itu sangat efektif loh buat pasien. Serius. Saya baru-baru ada ujian kompre, ujian bedside teaching mahasiswa saya. Keluarganya itu sampai heran-heran. Pak, bisa ya? Bisa. Kebetulan pasien anak yang di bedside teaching kemarin. Jadi dia lakukan, anak itu diagnosisnya adalah bronkitis. Banyak dahaknya. Dikasih begini, di belakang, di depan, samping. Itu fisioterapi dada itu, namanya clapping. Kita tepuk-tepuk. Kalau kita dalam keadaan batuk dan banyak dahak kita, coba tepuk-tepuk saja begini. Bukan disentuh-sentuh ya, ditepuk-tepuk. Biar rontok itu dahak itu ke bawah, ke arah paru bagian bawah. Nah. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Vibrasi. Kalau belum berhasil, kita lakukan juga vibrasi. Kita getarkan itu. Bukan hatinya yang digetarkan ya.
Dahak-dahaknya digetarkan. Nah, ini. Di belakang juga dibalas. Sambil diajar pasiennya bagaimana latihan napas, Pak ya, sambil tarik napasnya. Bagaimana keadaannya Pak setelah. Nah, itu pasiennya yang di ruang anak tadi, yang di bedside teaching, diujiankan sama mahasiswa saya, berhasil. Makanya ibunya itu heran. Kenapa ya ibu nanti bisa melakukan itu? Ya, edukasinya adalah dilakukan di rumah ibu oleh keluarganya, dan ini simple, tinggal diajarkan mereka. Nah, itu namanya nursing treatment, tindakan mandiri perawat yang bisa dilakukan sebelum ke kolaborasi atau pemberian obat, mukolitik, pengencer dahak dan sebagainya, itu nanti terakhir sekali. Tapi kalau masih bisa kita maksimalkan dengan latihan, dengan clapping, kemudian vibrasi, digetarkan, dan terakhir baru kemudian apa? Latihan batuk efektif. Nah, ini latihan batuk efektif. Makanya selalu itu option jawabannya. Apa tujuan dari tindakan kita? Tujuan nursing outcome atau nursing outcome classification atau NOC-nya, dari tujuan yang akan kita lakukan, kriteria hasilnya adalah pertama, pasien itu mampu batuk efektif. Ini dari tindakan kita nanti ini, yang pasien yang ada di kasus ini adalah pasien mampu batuk efektif. Biar dia mampu batuk efektif, tidak bisa langsung batuk begitu saja. Harus ada usaha kita. Usahanya salah satunya adalah fisioterapi dada. Jadi dia akan bergerak dahaknya tadi dari rongga bagian atas ke bagian bawah. Nah, di bawah itulah nanti refluksnya itu ada. Kemudian dia akan batukkan. Nah, kita ajar di latihan batuk efektif. Terakhirnya, Pak, coba sekarang Pak, bagaimana perasaannya? Kayak kurasa-rasa ada yang mau batuk. Nah, berarti cukup berhasil tindakan kita. Kalau begitu saya pandu Pak ya. Coba, tarik nafas Pak ya. Tarik nafas. Sekali lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Kalau ada kita rasa tertahan Pak di ini daerah nafas Pak, langsung kita batukkan ya, keras Pak. Tarik nafas lagi. Batuk, keluarlah dahak. Itu yang disebut dengan latihan batuk efektif. Saat dia batuk, mengeluarkan dahak. Itulah tujuan dari tindakan kita. Di bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, seperti itu caranya memahaminya ya. Bisa dipahami? Nah, beda lagi kalau yang apalagi pola nafas tidak efektif tadi. Pola nafas tidak efektif bisa setelah posisi maksimal oksigenasi, bisa juga mungkin dengan fisioterapi, tapi kalau dia tidak maksimal, lakukan langsung bantuan oksigen dengan pemberian bantuan oksigen. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi terapi oksigen sering sekali itu di option jawabannya khusus untuk pola nafas tidak efektif. Karena itu rasionalnya. Dia sesak napas, frekuensi napasnya rata-rata di atas 30 kali per menit. Kalau ini kan kurang dari 30 kali. Nah, gitu caranya mengenali kasusnya ya. Oke, ada pertanyaan, bisa kalian langsung tanyakan di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, next. Nah, kalau ini, kita latihan dulu cari cara data fokus. Cepat-cepat ya. 1 minute. Ini kalian tapi saya lihat roomnya tetap 40 orang. Kayaknya kalian ini pada tidur atau bagaimana itu? Videonya kameranya saya tahu. Jangan kalian lagi lihat pohon atau apa. Saya bilang bahwa kalian boleh dulu istirahat. Oke, data fokus ya. Semakin seru ini, data fokus. Kalian cari data fokusnya. Kalau kasus ini, kasus tahun 2019. Ini kasusnya 2019. Ini soal terkait dengan soal maternitas. Dari peserta juga yang mengungkapkan kasus ini. Dia dapat di sesi, nggak tahu sesi awal apa sesi. Tapi saya bukan ke situ. Ini data fokusnya. Kalau kayak begini kasusnya, data fokus apa? Ya, HPHT. Very good ya, Pak Dia. Kalau ada kasus seperti ini, tidak perlu panjang kali lebar kalian cari. Langsung lihat saja HPHT-nya. Nah, sudah lobet HP-ku. Nah, HPHT-nya. Panjang sekali kasusnya kan? Nah, begitulah kenapa kita perlu pelajari data fokus. Karena ternyata kesimpulan
Tidak semua loh kata-kata di awal sampai panjang sekali. Ternyata ini yang pentingnya. 14 Juli 2020. Itu saja yang penting. Yang lainnya tidak begitu penting. Coba itu. Itulah data fokus. Oh, saya data fokusnya G1 PO0. Tidak penting. Kita tidak bertanya bagaimana status obstetriknya ya, bukan itu. Tapi yang ditanyakan di sini adalah taksiran partus atau persalinannya. Maka hanya satu yang harus kita tahu, HPHT-nya harus kita tahu. Itu dia data fokus. Oke, ada yang bisa tahu data fokusnya HPHT 14 Juli 2020? Kira-kira jawabannya berapa? Taksiran partusnya. Ayo, taksiran partusnya. Tujuh April, gimana caranya? Ayo, 7 Februari, 7 April. Kenapa macam-macam ini? 31 April. Rumus kalian bagaimana itu? 21. Ih. Rumusnya ini yang harus diperbaiki. Nah, sementara, ya baru saya ingat. Sementara soal ini pasti masuk. Taksiran partus. Soal maternitas. Kalau kalian benar ini, maka tinggal mencari berapa benar lagi sehingga kita lulus. Oh, saya belum jelaskan tadi ya. Saya ulangi. Hampir saya lupa. Kalian tahu berapa soal yang harus kalian benari sehingga kalian dinyatakan kompeten. Berapa soal? Sebelum kita jawab ini. Kalian kan mau kompeten semua. Berapa soal yang harus dibenari? Benar ini jawabannya sehingga kita dinyatakan kompeten. Berapa? Silakan di kolom komentar. Ini lagi fokus mencari taksiran partus. Ini pertanyaan saya ganti. Berapa soal yang harus kalian nyatakan benar sehingga kalian nyatakan lulus UKOM? Berapa? Ada yang tahu? 91. Oke, Ardianti. Ada lagi yang lain? Bahaya ini. Mau hukum baru tidak tahu berapa harus benarnya. 85. 88. Terus berapa lagi? 18 April. Bukan itu, Rizna. Berapa yang harus kamu benar? Rupa dia ada 80. Berapa kira-kira? Nah, sekarang perhatikan ini. Jumlah soal yang akan kalian hadapi itu 180 lebih, Pak. Bukan UKOM itu kalau 180 lebih, kamu benar. Ya, bukan UKOM. Karena jumlah soal dalam UKOM itu adalah 180 soal. Waktunya berapa lama? 3 jam, 180 menit. Sekarang, berapa jumlah soal yang harus kita benari? Kan kita mau terapkan strategi ini kan? Maka kalian harus benar di atas 88 jawaban benar. Sehingga dinyatakan lulus. Salah satu soalnya ini, HPHT. Sudah kalian tahu. 2 soalnya berikutnya adalah tadi yang sebelumnya kita bahas. Bersihan dan napas tidak efektif. Begitu caranya berlanjut kita, biar kalian paham. Cara kalian jumlahkan, 14 tambah 7 berapa? Semuanya ditambahkan. Tujuh harinya. Salah 7 adalah 21. Pasti jawabannya nanti adalah 21. Di tanggalnya, di harinya ya, 21. Sekarang bulan. Di sini dijelaskan Juli. Berarti dia ditambah 9 atau dikurang 3? Dikurang 3, Pak. Dikurang 3. Oke. Jadi Juli dikurang 3. Juli kan bulan 7. Kurang 3 berarti 4. April.
21 April. Tahunnya ditambah apa dikurang? Ditambah 1. Nah, tahunnya ditambah 1. Kalau kalian tidak tambah itu berarti tidak cukup kehamilannya, aborsi. Nah, tapi harus ditambah 1 untuk untuk cukup 9 bulan. Berarti 2020 ditambah 1 ya. Berarti 2021. Oke, itu satu soal. Ingat baik-baik ya. Soal ini apa data fokusnya? Ayo. Apa data fokusnya? Ayo, percepat. Skala nyeri, very good ya Sria. Apalagi? Luar biasa ya, masih stay semua ya. Mau melahirkan. Siapa itu? Kim Jong Un mau melahirkan. Skala nyeri. Terus apa lagi? Ada lagi? Amiotomi. Oke. Sekarang, kalau saya bertanya apa masalah keperawatannya, masalahnya apa? Ayo, ayo. Kolom komentar. Nyeri akut ya. Apa masalahnya? Nyeri apa ini? Nyeri akut. Very good ya, nyeri akut. Jadi ini jawabannya adalah nyeri akut. Jadi yang nyeri akut itu adalah kepalanya kalian semua ya. Sudah akut itu. Harus segera dikasih rileks kepalanya. Karena ini bukan nyeri akut. Ini tidak patologis ini nyerinya. Ini fisiologis dan itu dihadapi oleh semua ibu-ibu yang akan melahirkan. Jadi kalau kamu anggap ini nyeri akut, berarti kamu anggap bahwa semua yang mau melahirkan itu adalah bermasalah atau bersifat tidak baik. Kan akut, nyeri kronis. Berarti bersifat patologis. Sedangkan kita sama ketahui bahwa semua yang mau melahirkan itu sakit. Itu yang disebut dengan nyeri persalinan atau nyeri melahirkan. Ada 3 nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri melahirkan. Ini adalah nyeri melahirkan. Diingat. Tolong itu diingat baik-baik. Nyeri melahirkan atau nyeri partus atau nyeri persalinan sama saja. Nah, bisa dipahami ya? Oke deh. Nyeri mau melahirkan. Salah. Lihat itu diagnosisnya. Standar diagnosis keperawatan. Ada enggak buku SDKI kalian? Bisa kalian download kalau tidak ada. Gratis itu. Download saja di Play Store. Diagnosa keperawatan. Coba buka Play Store-nya dan download sekarang. Biar kalian lihat ada diagnosis nyeri melahirkan. Ada diagnosis nyeri akut. Ada diagnosis nyeri kronis. Supaya kalian tahu bedanya. Kalau kita berbicara masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan, maka pikiran kita harus tertuju pada standar diagnosis keperawatan Indonesia. Ya, Sniat. Lakukan amniotomi itu adalah tindakan untuk melakukan pengguntingan pada ketubannya, biar dipecahkan. Nah, karena ketubannya di sini kelihatan masih utuh. Ini sudah di persalinan. Tapi kalau ditanyakan masalahnya, ini adalah nyeri melahirkan. Standar diagnosis keperawatan atau SDKI yang kalian lihat. Download saja di Play Store, gratis itu. Ada itu SDKI. Play Store-nya ya. Standar diagnosis keperawatan. Oke, next.
Jadi jadi data fokusnya adalah skala nyerinya. Itu ya, skala nyeri, yaitu nyeri akut. Oke? Dan luluslah dan temukan label kompeten kalian, adik-adik sekalian, bukan karena keberuntungan, tapi benar-benar kalian paham dengan data fokus dari setiap kasus yang ada. Data fokus tidak panjang kali lebar. Data fokus itu mungkin hanya ada 2 kata. Bahkan mungkin hanya ada 1 kata rahasia dari soalnya. Kalau saya membuat soal, pasti ada rahasiaku. Yang sengaja saya simpan, ini data fokusnya. Kalau peserta tahu, pasti dia sudah tahu jawabannya. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi benar-benar karena paham dengan data fokus yang ada pada setiap kasus atau soal UKOM. Oke, jadi kalian akan UKOM, ini berapa minggu lagi, itu kita sedang seperti mendaki puncak atau gunung. Di puncak gunung sana, tertera 2 satunya tidak kompeten. Semakin ke sini, semakin kita lihat. Di puncak, di bawah misalnya, semakin kelihatan. Itu terang. Itu kompetennya. Buat orang yang lebih nampak adalah tidak kompetennya. Tapi buat orang-orang yang mau berusaha dan mau belajar, kelihatan sekali dari sini itu kelihatan semakin terang. Kalau begitu, jangan hanya berjalan. Tapi kita harus gaspul, ya, istilahnya Ustadz Dasat latih, gaspul. Harus kencang larita untuk bisa meraih kompeten nanti yang akan kita gunakan sebagai tiket untuk masuk mendaftar wisuda, untuk masuk mendaftar pekerjaan di rumah sakit, di klinik, di PNS. Harus. Kita akan lanjut di keperawatan medikal bedah. Tapi kayaknya nanti kita akan ketemu sebentar setelah sholat zuhur. Oke, bisa dipahami semua? Bisa? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, bisa, Oke, Pak. ada yel-yel saya. Salam kompeten, aktifkan mic kalian. Ada, Pak. Pak. One shot, one goal. Oke, very good. Ya, sekarang saya ulangi ya. Saya ulangi semua ya. Salam kompeten. One shoot, one goal. Aduh, lemasnya. Salam kami kecil, lemas sekali. Bagaimana ada orang-orang sekali dijiwai ya. Saya ulangi sekali lagi. Salam kompeten. One shoot, Hukum yang pertama dan terakhir kalinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi sebentar ya. Kita rehat dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita stop dulu ya. Kita akhiri.